Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Jupita, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Apa itu SKPKB? Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB merupakan salah satu sarana administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat melakukan penagihan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) meliputi jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran terhadap pokok pajak, besaran sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus digunakan oleh wajib pajak. Fungsi SKPKB yang pertama dapat mengoreksi jumlah pajak yang terutang berdasarkan dengan surat pemberitahuan SPT. Yang kedua, sebagai sarana administrasi yang dapat mengenakan sanksi kepada wajib pajak. Yang ketiga, sebagai alat yang digunakan untuk menagih pajak. Siapa yang menerbitkan SKPKB? Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan surat yang juga dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menginformasikan besaran jumlah pokok pajak, jumlah nilai kredit pajak, jumlah kekurangan bayar pokok pajak, nominal sanksi denda, serta jumlah total nilai pajak yang harus dilunasi oleh penerbitan SKPKB dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyebutkan bahwa jatuh tempo untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Berikut ini merupakan alasan dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang KUP. Yang pertama, SKPKB diterbitkan jika ada pajak terutang yang tidak berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang dilakukan. Yang kedua, ditemukannya hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak. Yang ketiga, adanya bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh). Yang keempat, ditemukannya data terkait wajib pajak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan SPT sesuai jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, apabila terdapat juga wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT setelah menerima surat teguran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran tersebut. Yang kelima, adanya bukti transaksi atau data yang dapat digunakan untuk menghitung pajak wajib pajak. Yang keenam, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ditemukan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) yang tidak dikenai tarif 0%. Yang ketujuh, wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 tentang pembukuan atau 29 tentang pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga jumlah pajak terutang tidak dapat diketahui dan dilakukan berdasarkan penghitungan berdasarkan jabatan. Yang kedelapan, kapan wajib pajak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Sanksi administrasi dari SKPKB jika wajib pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), maka wajib pajak hanya dikenakan sanksi sesuai dengan jumlah kekurangan bayar dari pajak saja. Namun, wajib pajak juga akan mendapatkan tambahan sanksi berupa bunga yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah besaran pajak tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Berikut merupakan rincian dari sanksi yang dikenakan. Sanksi tambahan, denda dengan bunga sebesar 2% dari jumlah kekurangan pajak. Bunga dihitung berulang kali setiap bulannya dengan pengenaan sanksi maksimal terhitung 24 bulan sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sanksi administrasi dari SKPKB Part 2. Yang pertama, denda 2% bagi wajib pajak yang belum membayar pajak atau tidak membayar pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
atau berdasarkan dengan keterangan lainnya. Denda ini juga dikenakan bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP sebagai pengusaha kena pajak PKP secara jabatan. Sanksi administrasi dari SKPKB. Yang pertama, denda 2% bagi wajib pajak yang belum membayar pajak atau tidak membayar pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau berdasarkan dengan keterangan lainnya. Denda ini juga akan dikenakan bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP sebagai pengusaha kena pajak PKP secara jabatan. Yang kedua, sanksi penambahan denda yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20% dari pajak penghasilan PPh yang tidak atau akan dikurangi dalam 1 tahun pajak. Yang ketiga, sanksi penambahan denda yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20% dari pajak penghasilan PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau dikurang di setor. Yang keempat, sanksi penambahan 75% dari pajak penghasilan PPh yang tidak atau kurang untuk diperkenalkan. Cara menghitung SKPKB, semisalnya penghasilan kena pajak itu 65 juta. Nah, pajak terutangnya itu 30%, maka 30% dikali 65 juta sama dengan 19.500.000. Kredit pajak 15 juta, kurang bayar pajak sama dengan 19.500.000 dikurangi 15 juta sama dengan 4.500.000. Apa yang terjadi jika SKPKB tidak dibayar? Apabila SKPKB tidak dibayar setelah melewati jatuh tempo, maka akan diterbitkan surat teguran ke-1, kemudian surat teguran kedua, dan apabila tidak dibayar juga akan diterbitkan surat paksa. Proses pengajuan keberatan tidak menunda proses penagihan pajak. Kapan jatuh tempo pembayaran SKPKB? Berdasarkan pasal 9 ayat 3A UU KUP. Jangka waktu pelunasan STP, SKPKB, SKPKBT, SK keberatan, SK pembetulan, putusan banding, dan putusan PK yang ditetapkan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan, dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di perusahaan. Berikut cara hitung denda kurang bayar pajak. Wajib pajak PT Murni mempunyai penghasilan pajak selama tahun pajak 2006 sebesar Rp 100 juta dan menyampaikan SPT tepat waktu pada bulan April 2009. Berdasarkan hasil pemeriksaan Ditjen Pajak diterbitkan SKPKB, maka perhitungan sanksi bunga yang harus dibayar PT Murni adalah sebagai berikut. Jadi, penghasilan kena pajak yaitu 100 juta, pajak penghasilan terutangnya 30 juta dari 30% dikali 100 juta. Kredit pajaknya 10 juta, pajak yang kurang dibayarnya 20 juta, bunga 24 bulan yaitu 24 dikali 2% dikali 20 juta, maka nilainya 9.600.000. Jumlah pajak yang masih harus dibayar yaitu 29.600.000. Meski SKPKB PT Murni terbit lebih dari 2 tahun sejak berakhirnya tahun pajak terutang, namun besaran bunga yang dikenakan atas kekurangan tersebut tetap dikalikan 24 bulan atau 2 tahun saja karena hitungan ini merupakan sanksi maksimal. Untuk mempermudah urusan Anda, saat ini membayar denda pajak sudah bisa dilakukan secara online. Pembayaran bahkan bisa Anda lakukan melalui telepon genggam Anda dengan menggunakan layanan Pajak Pay pada platform transaksi online pajak. Pajak Pay adalah sistem cash manajemen cash dari aplikasi online pajak yang berguna untuk pembayaran pajak secara online hanya dengan 1 klik
tak hanya menghemat waktu untuk menghindari antrian proses administrasi di kantor pajak maupun bank, Pajak Pay juga dapat membantu Anda menyimpan bukti bayar pajak yang menurut UU KUP pasal 28 harus disimpan selama 10 tahun.